Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita membaca doa dulu ya. Tapi kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kami dari kakak-kakak Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini ada Kak Irfa Apriliani. Selanjutnya ada Dewi Kartikasari, Dwi Meliana, Ariko Nabila, dan Aprisya Putri Kartini. Dosen pembimbing kami yaitu Ibu Latifah Kurotaini MPD. Oke teman-teman kelas 3, hari ini kita masuk di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, peranku dalam bertetangga. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu teman-teman dapat mencari permasalahan dan membuat kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, teman-teman dapat menuliskan kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga pada peta pikiran atau mind map dengan tepat. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Teman-teman, di sini ada gambar. Apa yang teman-teman lihat pada gambar ini? Ya, benar. Dapat kita lihat di sini terdapat beberapa orang yang sedang bertegur sapa dan bersalaman. Bertegur sapa merupakan salah satu kewajiban kita dalam bertetangga ya teman-teman. Selain itu, dapat kita lihat lingkungan rumah yang bersih, aman, dan nyaman. Kebersihan dan keamanan merupakan hak kita dalam bertetangga. Dengan begitu, kita harus menjaga kebersihan dan kenyamanan agar tetangga kita tidak terganggu ya teman-teman. Teman-teman masih ingat pembelajaran kemarin tentang adab bertetangga? Berkirim makanan merupakan salah satu adab bertetangga ya teman-teman. Berkirim makanan tidak harus makanan yang mewah dan mahal. Jika kita memiliki buah atau kue sederhana pun, tidak apa-apa loh teman-teman. Apakah kalian pernah dimintai tolong oleh orang tua kalian untuk mengirimkan makanan kepada tetangga? Pasti pernah ya teman-teman. Biasanya kalau orang tua kalian masak banyak, pasti akan dibagikan kepada tetangga atau untuk makan secara bersama-sama. Bagaimana perasaan teman-teman ketika ibu meminta tolong ke kalian? Pasti teman-teman bersemangat ya. Kemudian, apa kewajiban yang harus teman-teman lakukan saat mengirim makanan? Yang pasti harus bersikap ramah, santun ya teman-teman. Misalnya, mengucapkan salam terlebih dahulu ketika berkunjung. Berbicara dengan nada yang baik, tidak boleh berbicara kasar ya teman-teman. Menyapa kabar tetangga, kemudian memberikan makanannya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira Jono bersama ayah sedang melakukan apa ya teman-teman? Terlihat pada gambar, Jono sedang memegang wadah buah. Sedangkan ayah sedang memetik buah. Buah apa itu? Buah jambu ya teman-teman. Nah iya benar teman-teman. Mereka sedang memetik buah jambu yang ada di halaman belakang rumahnya. Jono dan ayah memetik jambu di halaman belakang rumah. Kemudian
ayah menyarankan agar Jono menyimpan hasil panennya pada beberapa keranjang sama banyaknya. Selain itu, jambu tersebut dibagikan kepada tetangga-tetangga terdekat di sekitar rumah. Suatu hari, angin bertiup kencang. Daun-daun pohon jambu berguguran dan mengotori jalanan di belakang rumah Jono. Jono bersama tetangganya ikut membersihkan agar jalanan kembali bersih dan selokan tidak tersumbat. Nah, saling membantu adalah salah satu kewajiban kita dalam bertetangga. Adapun menikmati lingkungan yang bersih merupakan hak setiap warga, teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hidup bertetangga? Yuk kita lihat apa saja hak dan kewajiban terhadap tetangga kita. Hak dan kewajiban dalam hidup bertetangga. Hak dan kewajiban dalam bertetangga itu apa saja ya teman-teman? Kewajiban dalam bertetangga. Yang pertama, beramah tamah dengan tetangga. Beramah tamah dengan tetangga, misalnya selalu sapa ketika bertemu di jalan. Yang kedua, tidak mengganggu kenyamanan tetangga. Jadi, kalau kita di rumah diusahakan jangan teriak-teriak supaya tetangga tidak terganggu ya teman-teman. Yang ketiga, menjenguk tetangga ketika ada yang sakit. Dan yang keempat, ketika ada tetangga yang meninggal, kita ikut mengurus jenazah tersebut ya teman-teman. Yang kelima, ketika tetangga ada yang meminta tolong, bantulah tetangga kalian. Kalian jangan diam saja ya, selagi kalian bisa membantu. Saling berbagi makanan dan kebahagiaan ya teman-teman. Hak dalam bertetangga. Yang pertama, kita bisa merasakan lingkungan yang damai. Yang kedua, kita bisa merasakan lingkungan yang nyaman. Yang ketiga, mendengar perkataan yang sopan dari tetangga. Yang keempat, mendapat perhatian ketika terkena musibah. Yang kelima, mendapat pertolongan ketika kesusahan. Yang keenam, menyampaikan pendapat ketika kita bermusyawarah. Duniawi dan ukhrawi. Saling berbuat baik kepada tetangga akan menciptakan suasana kehidupan yang nyaman bagi kita. Salah satunya berbagi makanan ya teman-teman. Memiliki tetangga yang baik merupakan salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika tetangga kita berbuat tidak baik kepada kita, sikap kita adalah terus berusaha baik, bersabar, dan mendoakannya ya teman-teman. Kemudian, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman, tetangga adalah orang lain yang tinggal terdekat dengan kita. Berbuat baik dengan tetangga merupakan perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu memenuhi hak-hak tetangganya, sehingga tetangga beliau selalu merasa aman, hidup berdampingan dengan beliau. Masya Allah teman-teman.
Nah, teman-teman, sekarang sebagian hasil panen jambu Jono dan Ayah akan disedekahkan kepada anak-anak yatim di dekat rumahnya. Tetapi, Jono tidak memiliki wadah untuk memberikan jambu kepada mereka. Menurut kalian, bagaimana saran yang tepat untuk masalah Jono tersebut? Permasalahannya, sebagian hasil panen jambu Jono dan Ayah akan disedekahkan kepada anak-anak yatim di dekat rumahnya. Tetapi, Jono tidak memiliki wadah untuk memberikan jambu kepada mereka. Saran dari permasalahan Jono, seharusnya Jono dan Ayah membeli wadah untuk memberikan jambu kepada anak-anak yatim di dekat rumahnya. Teman-teman, pembelajaran hari ini udah selesai. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya teman-teman.